Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel kami Hand News Official. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang seni rupa unit 2 di kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang mengamati dan mendeskripsikan karya seni rupa. Bersama saya Yusuf Effendi Lubis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari unit 2, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan seni rupa dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Tujuan yang kedua, menganalisis fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Tujuan yang ketiga, mengelompokkan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Tujuan yang keempat, memberikan contoh karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengalaman mengamati karya seni rupa. Kalian tentu memiliki pengalaman dalam mengamati karya seni, khususnya seni rupa, bukan? Berdasarkan pengalaman tersebut, setiap orang tentunya juga mendapatkan pembelajaran dari karya yang diamatinya. Apa sajakah itu? Apa saja manfaat yang bisa kalian petik dari pengalaman tersebut? Pembahasan yang kedua yaitu tentang mendeskripsikan dan menganalisis karya seni rupa. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan saat mendeskripsikan karya seni adalah sebagai berikut. Yang pertama, medium yang digunakan seperti teknik dan bahan. Yang kedua, unsur karya seperti objek yang terlihat, warna-warna yang nampak, dan bentuk yang terlihat jelas. Coba kita perhatikan gambar yang di samping. Sebuah lukisan gambar bentuk buah-buahan. Adapun medium yang digunakan seperti kanvas, bingkai atau figura, dan cat minyak. Sedangkan unsur karya ataupun unsur-unsur dalam karya seni yang diterapkan pada lukisan ini seperti garis, tekstur sapuan kuas, dan warna. Pembahasan berikutnya yaitu tentang menganalisis karya seni rupa. Ada beberapa metode kritik yang dapat digunakan dalam mengapresiasi karya seni, seperti yang dikemukakan oleh Chapman pada tahun 1978, yaitu yang pertama, metode induktif, yang kedua, metode deduktif, yang ketiga, metode empatik, dan yang keempat, metode interaktif. Sedangkan penggunaan jenis kritik seni menurut Salmen pada tahun 1967 yang terdiri dari yang pertama, kritik jurnalistik, yang kedua, kritik pedagonik, yang ketiga, kritik akademik, dan yang keempat, kritik populer. Kegiatan mengapresiasi seni melalui kritik pedagonik biasanya dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan tinggi, yaitu di pendidikan kesenian. Namun demikian, model ini juga bisa dikembangkan oleh guru dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi artistik estetik siswa, sehingga mereka mampu mengembangkan apresiasi dan pemahamannya terhadap karya seni yang akan dibahas. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan metode mengapresiasi suatu karya seni sebagaimana yang dikemukakan oleh Brent Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education, bahwa apresiasi memiliki 3 konteks utama. Yang pertama, apresiasi empatik, menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap sebatas indrawi saja. Yang kedua, apresiasi estetis, menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Yang ketiga, apresiasi kritik, menilai suatu karya atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis tafsiran, dan evaluasi. Proses pembelajaran apresiasi seni dapat dilakukan melalui metode dan pendekatan seperti dikemukakan oleh Chapman pada tahun 1993 dan Sudarso pada tahun 1990, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan aplikatif, di mana pendekatan ini dilakukan melalui proses penciptaan suatu karya seni secara langsung.
Yang kedua yaitu pendekatan historis, ditempuh melalui pengenalan sejarah seni, penciptaan demi penciptaan, peristiwa demi peristiwa yang masing-masing memiliki problem sendiri, dibicarakan dan dibahas secara urut. Yang ketiga, pendekatan problematik, menyoroti masalah serta liku-liku seni sebagai sarana untuk dapat menikmatinya secara semestinya. Kemudian deretan problem-problem senilah yang harus dibahas satu persatu. Pembahasan berikutnya yaitu model pembelajaran apresiasi. Ada 9 jenis model pembelajaran apresiasi. Yang pertama, melalui karya reproduksi. Yang kedua, melalui media film. Yang ketiga, melalui pameran sekolah. Yang keempat, melalui kunjungan ke museum. Yang kelima, presentasi pengalaman berkarya. Yang kelima, artistik seniman. Yang ketujuh, telaah karya. Yang kedelapan, kritik, Wolfswig dan Clemens. Yang kesembilan, praktek studio kritik seni. Berikutnya, tempat mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama, galeri. Galeri adalah ruang untuk menampilkan karya seni dalam bentuk pameran. Biasanya galeri dikelola secara komersial yang bertujuan untuk menjual karya seni. Tempat mengapresiasi karya seni rupa yang kedua yaitu museum. Ruang atau menyimpan, merawat, merestorasi benda-benda bersejarah dan berfungsi sebagai tempat publik untuk mengakses karya seni secara edukatif. Tempat mengapresiasi karya seni rupa berikutnya yaitu ruang publik. Ruang publik merupakan tempat-tempat umum seperti jalanan, taman, dan gedung-gedung yang digunakan oleh masyarakat luas, misalnya patung-patung di taman, mural, dan sebagainya. Tempat berikutnya yaitu ruang alternatif. Ruang yang digunakan oleh komunitas seni rupa untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan memamerkan karya seni. Berikutnya, ruang virtual. Disajikan dalam bentuk virtual di platform tertentu, misalnya website, Instagram, dan sebagainya. Cara mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama, berbicara langsung dengan seniman, kurator, ataupun pemandu pameran. Yang kedua, mengikuti tur galeri dan mendengarkan penjelasan atau membaca penjelasan dari setiap karya seni yang dipamerkan. Yang ketiga, tidak menyentuh karya kecuali diperkenankan. Yang keempat, mematuhi peraturan yang diberlakukan di ruangan pameran. Di setiap ruang pameran tentu saja memiliki peraturan yang tidak sama. Sebagai contoh peraturan atau tata tertib yang diberlakukan di Galeri Nasional. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang contoh dampak karya seni rupa bagi diri sendiri dan lingkungannya. Yang pertama yaitu memiliki muatan emosional atau spiritual. Yang kedua, memberikan nilai keindahan dan kepuasan tersendiri. Yang ketiga, memberikan dampak psikologis. Contohnya seperti salah satu bentuk terapi dan kesenangan hati. Yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan dan mengasah kreativitas dan daya imajinasi. Baik, sekianlah hasil pembahasan kita di Seni Rupa Kurikulum Merdeka Belajar tentang unit 2, yaitu mengamati dan mendeskripsikan karya seni rupa. Baik, sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.